Kurasa seseorang sedang memperhatikanku. Aku harus berhati-hati. Zoya, aku sudah kenyang. Makan lagi. Tidak, terima kasih. Apa kau yakin? Iya. Aku akan tinggalkan makanan di sini. Ambil kalau kau lapar. Aku akan ambilkan minum ya. Ayan, kau harus sembunyi di suatu tempat. Sembunyi di mana, Kak? Di dalam gudang ya? Ya, di sana. Cepat, cepat. Oh, aku harus ke kamarku. Selamat malam. Kau sana pergi ke kamarmu. Iya, aku juga akan ke kamarku. Malam, Malam. malam. Zoya, makanannya menghilang. Aku tahu kau lapar, makanya aku tinggalkan di sini. Tidak, Zoya. Shh, ayo masuk ke dalam. Ikut denganku. Ayo cepat. Bangun. Mariam, Yang Mulia sedang memperhatikan kita dari kamarnya. Aku harus menyembunyikanmu di tempat lain. Jangan khawatir. Ikut denganku. Kasat, kau tidak pernah bilang ada 2 gadis yang tinggal di rumah ini. Ayan, kau sudah gila. Hanya ada 1 gadis yang tinggal di sini. Ada 2, Kasat. Ayan. Sembunyi, sembunyi. Asad, apa yang kau lakukan? Hah? Begini. Ibu, sebenarnya aku merasa lapar. Jadi kupikir aku akan makan sesuatu. Ibu akan membuatkan sesuatu. Sebaiknya ibu tidur saja. Ini sudah malam. Dan aku yakin ibu pasti merasa lelah hari ini. Aku akan buat sendiri saja, Bu. Kau yakin? Aku yakin. Pergilah. Air minum. Oh iya, aku kesini juga untuk ambil minum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kau yang satunya. Aku banyak mendengar tentangmu. Apakah kau bersembunyi dari kakak Asad? Kau tidak mengatakan sesuatu? Padahal Kak Asad bilang kau orangnya banyak bicara. Lagi pula, entah kakak Asad tertarik denganmu atau tidak. Tapi jangan khawatir, aku tertarik padamu. Oh iya, Kak Asad tidak pernah mengatakan siapa namamu. Dan aku tidak pernah bertanya. Apa aku boleh tahu siapa namamu? Ayam, kemari. Cepatlah. Maria, kau di sini? Aku tadi mencarimu kemana-mana. Kau di mana? Zoya, Nanti lagi bicaranya, yuk. Ayo cepat. Ibu sudah tidur, begitu juga pembuat onar. Kak Asad, aku baru saja bertemu dengannya. Tahu gila ya, dia pergi ke arah lain. Bagaimana kalian bisa bertemu? Tidak, Kak Asad. Tadi dia ada bersamaku di kamar. Tiba-tiba Kak Asad datang memanggilku. Jadi dia tidak jadi bicara. Gadis malang itu, Kak Asad. Maksudku, dia sangat pemalu. Ayam, dia bukan gadis malang. Dan dia juga tidak ada di kamar. Apa kau sudah gila? Kalau kau tidak pergi, aku akan memukulmu saat ini. Aduh, tidak, Kak Asad. Mungkin itu adalah gadis yang satunya. Apa? Tapi, cepat pergi. Tapi, Kak Asad, dia... Pergi sana. Belakangan ini kau mulai membayangkan sesuatu. Kemarin kau dengar lagu yang diputar dari radio. Hari ini kau berpikir ada seseorang di dalam kamar mandi ini. Kabari aku jika kau tahu berita tentangnya, dan kami juga akan terus mengawasi. Ya Allah, kau ini kenapa Tuan kan? Coba pikirkan, kemana Maryam akan pergi? Di mana dia akan sembunyi? Dia membutuhkan bantuan kita. Dan kau memintanya untuk pergi jauh dari sini. Apakah kau pikir dia akan aman di sini? Ini tempat pertama mereka akan mencarinya. Iya, tapi Tuan kan... Nona Faruqi, ini rumahku, dan kau harus menuruti kata-kataku. Aku tidak akan mungkin membuat ibu dan Najma dalam bahaya. Kerabat Maryam tinggal di Bhopal. Aku sudah bicara pada mereka. Aku akan mengirimnya ke sana. Aku tidak percaya ini. Maryam sedang butuh bantuan, dan kau malah menyuruhnya pergi. Aku mengirim dia jauh darimu. Ini bantuan terbesar untuknya. Dengar dulu Tuan kan. Nona Faruqi, ini sudah malam. Besok pagi sebelum ke kantor, aku akan perintahkan supir untuk mengantarnya. Dan sebelum aku kembali, dia harus sudah pergi. Kalau tidak tinggalkan rumahku, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kota ini lagi. Aku tidak bisa meninggalkan kota ini, Tuan kan. Aku harus menemukan ayahku. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Rahasia, berapa lama kau akan marah padaku? Kau sudah tidak bicara denganku 2 hari ini.
Lalu apa? Lagi pula di rumah ini tidak ada lagi yang peduli padaku. Tolong jangan bicara begitu. Aku peduli padamu. Kalau yang lain aku tidak tahu peduli atau tidak. Sudahlah Sirin, kau tidak usah mencoba membodohiku. Aku tahu aku tidak berarti apa-apa. Di dalam rumah ini tidak ada lagi yang mau mendengarkan aku. Tolong jangan bicara begitu. Kalau begitu, aku minta maaf ya. Kau tidak dengar ya? Aku kan sudah minta maaf padamu. Aku akan memaafkanmu. Tidak seperti ini. Kau bilang cuma untuk menyingkirkan aku. Aku tidak marah padamu. Aku sudah memaafkanmu, Shirin. Shirin, aku harus pergi sekarang. Nanti aku bicara lagi, oke? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus benar-benar memaafkan aku. Kalau tidak, tidak boleh pergi. Rahasia. Kau masih marah ya padaku? Apakah harus aku buatkan tulisan? Shirin, aku sudah memaafkanmu. Aku mau pergi dulu. Tidak boleh pergi. Sampai kau benar-benar memaafkanku. Tidak boleh pergi. Sekarang peluk aku dan bilang, Shirin, aku memaafkanmu. Lalu aku akan yakin jika kau memaafkanku. Ya ampun. Baiklah. Shirin, aku memaafkanmu. Bagaimana? Sudah puas? Sekarang tolong buatkan aku teh dulu ya. Ya, sudahlah. Sana cepat. Ya Allah. Aku ingin tahu kemana Rashid pergi. Kelihatannya dia terburu-buru. Mariam, aku sudah membereskan tasmu. Aku sudah mengemasi pakaian yang cukup untukmu. Kau tidak akan pergi ke tempat lain. Sampaikah kamu datang untuk membawamu? Kau akan aman di sana. Oh iya, ini ada uang untukmu. Aku simpan di kantong ini ya. Mungkin kau membutuhkannya. Mengerti? Zoya, setelah aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, aku merasa kalau kau orang yang peduli padaku. Aku merasa kalau aku aman denganmu. Maafkan aku, Mariam. Aku tidak bisa membantumu walaupun aku mau. Karena sebenarnya ini bukan rumahku. Ini rumah Tuhan kan. Sejak aku menjadi tamu di sini, aku tidak bisa apa-apa. Aku harus melakukan sesuai perintahnya. Semoga saja kau baik-baik saja. Aku mengerti, Zoya. Dia melihat apa yang warga desa lakukan padamu. Dia tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Tidak apa-apa. Dia tidak peduli padaku. Dia peduli padamu, Zoya. Aku bisa melihat dari matanya. Sekarang aku harus pergi. Hah? Kau bisa ke sana untuk memeriksanya. Ya, pastikan semuanya beres. Tuan, dengarkan aku, Tuan. Anda tidak boleh masuk ke dalam tanpa ada perjanjian, Tuan. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Tuan, tolonglah. Dengarkan Minggir aku. Tuan, jangan. Minggir. Beraninya kau masuk ke kantor dengan cara seperti itu. Mariam terlihat di dekat rumahmu. Apa benar kau tidak memberinya tempat berlindung di rumahmu? Bukankah aku sudah mengatakan padamu, dia tidak tinggal di rumahku?
Aku berharap kalau ini benar. Dan kalau sampai aku melihat dia ada di rumahmu, kau akan melihat akibat yang terburuk dariku, Asad. Aku sudah seperti paman bagimu. Itu sebabnya sekali lagi aku memperingatkanmu. Dan aku tidak akan memperingatkanmu lagi. Setelah apa yang kau lakukan pada Zoya, seharusnya saat ini kau berada di penjara. Lain kali, kalau kau datang dimanapun di dekat rumah atau kantorku, aku akan melaporkan pada polisi. Kau sudah seperti paman bagiku. Itu sebabnya sekarang aku hanya memperingatkanmu. Dan aku tidak akan melakukan itu lagi. Halo? Apakah Mariam sudah pergi? Tuan kan, aku kan sudah katakan padamu kalau aku akan mengirimnya pergi. Kenapa kau masih telepon aku untuk menanyakannya? Apa dia sudah pergi? Iya, sudah. Dia tidak ada di sini. Dia sudah pergi. Dan aku mau kau tidak menghubungi dia lagi. Kau mengerti? Mariam? Kau? Di mana kalian bertemu? Mariam sudah ceritakan semuanya pada Bibi. Dia tidak mau menikah. Jadi dia datang ke Bhopal. Untungnya secara tidak sengaja Bibi bertemu dengannya di jalan. Tolong bilang pada keluargaku tentang ini. Atau mereka akan membawaku kembali. Kau jangan khawatir. Bibi tidak akan mengatakan pada siapapun. Dan Bibi tidak keberatan meski kau tidak mengatakan alasannya. Bibi bisa mengerti. Karena Bibi merasa kalau kau punya alasan yang kuat untuk melakukan ini. Mariam, kau bisa tinggal di sini sampai kakakmu datang menjemputmu, ya? Tapi Bibi, Tuan kan tidak mau dia di sini. Biar Bibi ingatkan padamu. Bibi ini adalah ibunya dari Asad. Kau jangan khawatir. Bibi tahu keluargamu pasti berusaha menemukanmu. Dan kau akan aman kalau kau tinggal di sini. Ayo. Ayo. Ini tempat pertama mereka akan mencari. Aku tidak ingin membuat ibu dan Najma dalam bahaya. Ibu, sebaiknya ibu beristirahat. Seharusnya ibu tidak ada di sini. Ibu baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kau masih marah sama ibu ya? Aku tidak bisa melakukan itu meskipun aku mau, Bu. Tapi aku merasa tidak bisa tinggal di sini lagi.
Aku merasa gelisah di sini. Apa kau ingat, Nak? Waktu kau bilang pada ibu, "Ibu, aku tidak bisa hidup tanpa ibu." Ibu adalah alasan mengapa aku masih ada di sini, Bu. Jika tidak, mungkin aku sudah pergi jauh. Nak, dengar. Jangan marah pada ayahmu ya, Nak. Ayahmu sangat mencintaimu. Ayahmu melakukan itu karena demi kebaikan kita semua. Kau, Dilshad, maafkan aku karena sudah lama sekali tidak memberi kabar. Tapi aku memang harus datang ke sini. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. tapi aku tidak mau bicara denganmu. Jadi tolong pergi dari sini. Dilshad, aku mohon. Ini sangat penting, Dilshad. Bisakah aku bicara denganmu sebentar saja? Tapi... Aku mohon. Aku mohon. Mohsin? Iya. Di mana Tuan Rashid kan? Sekarang dia berada di rumah Asad Ahmed kan? Asad? Memangnya apa ini, Rashid? Begitu banyak investasi. Kau sudah banyak membeli properti atas namaku. Tapi kenapa? Aku tidak menginginkan apapun. Dilshad, ini bukan waktunya untuk berdebat. Aku ingin menyimpan berkas-berkas ini aman untuk sementara waktu. Aku tidak mempercayai siapapun. Tidak seperti aku mempercayaimu. Tolong simpan berkas ini agar aman. Tapi kenapa kau repot-repot sampai melakukan hal ini? Asal kau tahu saja, aku tidak akan menerima bantuan darimu. Aku tahu itu. Kau akan mengetahui tentang ini hanya setelah kematianku. Tapi berkas ini benar-benar tidak aman. Keadaan saat ini membuat aku percaya bahwa kau tidak akan mendapatkan berkas-berkas ini. Jadi aku membawa ke sini. Apa maksudmu berkas ini tidak aman? Ada apa ini, Rashid? Kenapa kau datang ke sini dengan tiba-tiba? Sekarang sudah jelas. Rashid secara perlahan bersekongkol untuk memisahkan diri dari keluarga kita. Pertama dia mengambil berkas-berkas itu. Kemudian dia menyembunyikan semua berkasnya. Ini sudah jelas dia menunjukkan apa niat dia sebenarnya pada kita. Aku sudah memperingatkan padamu sebelumnya. Kalau dia ingin memisahkan diri dari kita. Kita perlu kekuatan yang cukup besar untuk melakukan itu. Aku sudah mencegah dia keluar dari kekuatan lamanya. Aku punya rahasianya. Yang tidak akan membiarkan dia memisahkan diri meskipun dia ingin. Apa yang terjadi, Rashid? Hal ini terjadi sudah cukup lama. Kejadian itu mengubah hidupku secara drastis. Untuk selamanya, aku punya segalanya, segalanya. Momen yang tidak menguntungkan. Aku telah kehilangan segalanya pada momen yang tidak menguntungkan itu. Itu merenggut segalanya dariku yang sangat aku pedulikan. Kejadian apa? Kejadian yang sudah terjadi di pabrik boneka. Dan kejadian itu akan kita manfaatkan untuk mengambil keuntungan bagi kita dan menghalangi Rashid untuk tidak meninggalkan rumah kita. Sekarang Rashid punya niat untuk keluar dari rumah kita dan menemui Dilshad.
Meskipun sudah berkali-kali aku selalu memberikan dia peringatan, tapi dia tidak mau mengikuti semua perintahku. Aku jadi khawatir. Jangan sampai rahasia kita di pabrik boneka itu akan terbongkar. Rahasia apa yang kau bicarakan ini? Dilsat, aku tidak akan mengatakannya padamu. Karena aku tidak ingin menyulitkanmu, Dilsat. Setidaknya kau harus memberitahuku. Mungkin kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Tidak, itu tidak mungkin. Karena semua ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Paling tidak katakan padaku, kapan itu terjadi? Pada ulang tahun pertama Najma. Pada ulang tahun pertamanya. Bukankah esok harinya kau meninggalkan kami dan tidak pernah kembali lagi? Tolong beritahu aku, Rashid. Apa yang sudah terjadi hari itu? Tolong jangan bersikeras karena aku tidak akan memberitahumu. Sekarang, sebaiknya simpan saja berkas-berkas ini di tempat yang sangat aman. Permisi. Tapi, kenapa Rashid terlihat cemas sekali? Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada ulang tahun pertama Najma? Rahasia gelap tentang pabrik boneka yang menyebabkan kita mempunyai belas kasihan terhadap Rashid. Jadi aku minta padamu untuk tidak berlebihan merasakan khawatir terhadap Rashid. Rashid akan berada dalam kesulitan besar jika dia memutuskan ikatan dengan kita. Aku yakin kalau dia tidak akan pernah melakukannya. Karena dia bisa mempertaruhkan hidupnya. Semua dipertaruhkan. Mungkin saja ucapanmu itu benar. Tapi, aku harus waspada dan mengawasi dia. Rahasia ini tidak hanya mengancam kehidupan Rashid, tapi juga akan menghancurkan kehidupan kita. Aku datang ke sini mendapat kesan kalau aku akan menghadiri pertemuan yang menarik dari Zingo Hoti Club. Bahkan Antartika saja tidak terlihat dingin dan jauh seperti kalian berdua lihat sekarang. Kalian berlebihan. Yang ingin kita lakukan adalah membuat satu rencana. Pada akhirnya kita harus menyerahkannya pada keinginan orang lain. Ayan, kedengarannya kau kecewa. Mereka tidak selalu mendapatkan dengan cara mereka. Bahkan kadang-kadang mereka menyerahkan pada kita juga. Humaira benar, Ayan. Mereka sudah melakukan apa saja supaya kalian berdua bisa bertunangan. Tapi itu tidak akan terjadi, kan? Aku tidak bohong. Iya benar. Akhirnya kita melakukan sesuatu dengan cara kita, iya kan? Yang kau katakan itu memang benar, Humaira. Zingo Hotis, mari kita mulai pertemuannya. Situasi saat ini membuat aku percaya jika kau tidak akan pernah mendapatkan berkas itu. Kejadian itu mengubah hidupku secara drastis. Pada hari ulang tahun pertama Najma, ayah belum membelinya. Ayah akan membawa Najma untuk membeli hadiah untuknya. Rashid,
Apa kau memberikan semua boneka ini untuk Najma? Iya, aku ingin keluar sebentar, sekarang. Sekarang? Tapi kau mau kemana? Dilsat, ini penting sekali. Aku harus pergi. Sesuatu telah terjadi malam itu. Itu terjadi saat Rashid membawa Najma pergi. Dia terlihat cemas sekali saat dia kembali bersama Najma. Ya Allah, boneka ini memiliki perekam suara. Aku harus memberitahu Rashid. Rashid difoto saat dia membakar pabrik itu. Kami memaksa Rashid untuk membakar pabrik boneka. Dan dia tidak pernah sadar. Dia menyangka kalau dialah yang sudah melakukan kejahatan besar. Rahasia rencana jahatmu luar biasa. Sekarang Rashid akan tetap berada di bawah ibu jari kita untuk seluruh hidupnya. Dilsat. Halo Dilsat. Rashid, aku penasaran tentang rahasia itu. Dan kejadian yang kau ceritakan padaku. Tiba-tiba aku menemukan sesuatu yang... Dilsat, apa yang sudah kau temukan? Kau sebaiknya melihatnya sendiri. Kau akan segera menyadarinya. Baiklah, sekarang aku akan selesaikan pekerjaanku dulu. Dan aku akan kembalikan padamu. Baiklah, sampai jumpa. Halo, Ini dilawar. Dengar, aku sudah bilang. Aku sudah peringatkan berkali-kali. Jangan biarkan Mariam ada di rumahmu. aku sudah menjelaskan dia tidak tinggal bersama kami. Kau bohong. Dia ada di rumahmu sekarang. Dan begitu juga gadis yang dari luar negeri. Kau pengusaha kan? Kau masih pemula. Kau tidak tahu bagaimana membuat kesepakatan. Kau memiliki ibu dan adik perempuan. Seharusnya kau berhati-hati. Ini akan dikenai banyak biaya padamu. Asad Ahmed kan? Tolong dengar baik-baik. Halo? Halo? Sudah, biar ibu yang menjawabnya. Iya, Bu. Halo, Ibu dengar aku baik-baik, Ibu. Tolong. Mariam tunggu, biar Bibi yang membuka pintunya. Mariam. Iya, Asad, sebentar. Ibu dengar aku. Ini sangat penting, Ibu. Ibu, aku mohon. Ibu.
Ibu bangun, Bu. Bangun.